Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosvia Fardiana dari kelas 6L, mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai critical review 30 jurnal tentang cybercrime. Jurnal yang pertama yakni seksualitas manusia di era digital, terbentuknya budaya cyberseks dalam komunitas cyber, yang mengkaji mengenai terbentuknya budaya cyberseks di era digital menggunakan teori dialektika eksternalisasi dan juga teori uses and gratification. Nah, analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwasannya budaya cyberseks yang terbentuk melalui proses eksternalisasi oleh produsen dan konsumen kemudian berkembang menjadi realitas objektif yang diinternalisasi dalam kesadaran masyarakat cyber. Nah, jurnal ini menekankan cyberseks itu sangat diminati karena dianggap murah, praktis, dan juga gampang untuk dilakukan gitu. Tetapi sayangnya kurang mengeksplorasi bagaimana norma sosial dan norma moral turut mempengaruhi penerimaan dan eksistensi masyarakat terhadap fenomena ini. Lalu yang kedua mengenai online prostitution in media sosial, how is the victim protections? Studi ini menyoroti maraknya prostitusi online serta kompleksitas hukum yang menyertainya, khususnya dalam kasus penipuan, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pidana. Sayangnya, dalam studi ini tidak ada pemisahan yang jelas antara korban dan pelaku, terutama dalam kasus pekerja seks komersial atau PSK yang mungkin juga menjadi korban eksploitasi atau keterpaksaan ekonomi. Lalu yang ketiga mengenai revenge porn, digital crimes and implication for victims, menyoroti dampak sosial dan psikologis pada korban yang memperkuat agensi perumusan kebijakan yang lebih efektif. Meskipun memang revenge porn ini berbasis digital, jurnal ini belum sepenuhnya membahas mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencegah dan dalam penegakan hukum itu sendiri. Seperti contohnya algoritma pendeteksi konten dalam regulasi platform digital. Lalu, selanjutnya adalah mengenai penegakan hukum kejahatan seks mayantara yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Nah, terjadinya peningkatan kasus kejahatan seks mayantara seperti cyber pornografi, cyber prostitution, dan juga cyber sex pada anak-anak tidak hanya berperan sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku. Sehingga aspek perlindungan dan penegakan hukum haruslah ditinjau secara komprehensif. Nah, studi ini memang menganalisis efektivitas implementasi hukum di lapangan. Namun, terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital anak dan juga keterbatasan pengawasan orang tua dan lemahnya koordinasi antara lembaga hukum belum diulas secara rinci. Nah, selanjutnya yang kelima adalah jurnal Establishing a Theory of Cybercrimes. Nah, secara konseptual, jurnal ini memang menyoroti perbedaan norma antara ruang fisik dan cyber serta bagaimana individu dapat memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan kriminal. Jurnal ini memang cenderung mengasumsikan bahwa individu dengan kecenderungan kriminal di dunia nyata akan lebih mungkin melakukan kejahatan di dunia maya. Padahal sebenarnya faktor sosial, psikologi, dan juga regulasi memang memainkan peran yang cukup penting dalam pelaksanaan ataupun perilaku tersebut. Lalu yang keenam adalah Journal on the Definition and Classification of Cybercrime. Nah, memang dalam jurnal ini memberikan definisi dan juga klasifikasi didasari oleh para akademis mengenai kejahatan cybercrime itu sendiri. Namun, jurnal ini hanya membahas definisi serta klasifikasi secara umum saja, belum memberikan gambaran mengenai kejahatan cyber yang secara luas, karena tidak membahas mengenai perkembangan teknologi yang menjadi ruang utama kejahatan cyber, serta bagaimana kejahatan cyber dapat diberikan tuntutan hukum yang sesuai dalam suatu negara. Lalu yang ketujuh, mengenai cyber sexual harassment, a summary of current measures and implication for future research, yang membahas mengenai bagaimana cyber sexual harassment yang kemudian disebut sebagai CSH memiliki kesenjangan dalam definisi serta pengukurannya, sehingga memang berdampak pada klasifikasi CSH tersebut. Klasifikasi yang pertama itu adalah unwanted sexual solicitations, lalu yang kedua unwanted sexual material, dan yang ketiga itu non-consensual sexting. Nah, klasifikasi ini memang menjadi faktor utama mengapa CSH itu menjadi bervariatif. Dalam gap penulisan ini memang di mana tidak membahas bagaimana perkembangan teknologi baru seperti perkembangan kecerdasan buatan yang terdampak pada CSH itu sendiri, seperti misalnya AI. Lalu yang kedelapan, jurnal Cybercrime in Associative Problems and Prevention yang menggarisbawahi bahwa kejahatan cyber ini menjadi masalah global nih yang harus dihadapi oleh masing-masing negara. Nah, karena memang seiring perkembangannya teknologi dan juga perkembangan kejahatan cyber yang pasal juga, namun memang kurang memberikan langkah yang solutif untuk konstitusi karena hanya mendalami data empiris dan berfokus pada satu negara saja. Lalu yang kesembilan adalah Digital Revolution, Cybercrimes, and Cyber Legislations, a Challenge to Government in Developing Countries, yang menyoroti bagaimana revolusi digital di era global ini memang memunculkan tantangan kepada negara dalam penanganan cybercrime itu sendiri. Karena memang dalam penelitian ini negara menjadi objek utama sebab minimnya infrastruktur teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, serta regulasi yang kurang baik gitu yang menghambat kenapa cybercrime ini terjadi di suatu negara. Namun memang pembahasan mengenai bagaimana teknologi saat ini, lalu kecerdasan buatan, dan juga bagaimana dampak cyber kurang diperjelas dalam jurnal ini. Lalu yang ke-10 adalah Jurnal Korelasi Kejahatan Cyber dan Percepatan Digitalisasi di Indonesia, yang mana memberikan gambaran mengenai percepatan digitalisasi yang berdampak pada kehidupan sosial dan juga tata kelola pemerintahan di Indonesia. Namun memang dalam penelitian ini penulis
memberi kritik bagaimana minimnya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang seringkali dapat menjadi celah bagi pada pelaku kejahatan seksual. Lalu yang ke-11 adalah kejahatan cyber terhadap individu, jenis analisis dan perkembangannya yang memberikan pemahaman mengenai efek kejahatan cyber terhadap individu, di mana menemukan bahwasannya terdapat berbagai macam kejahatan cyber yang mengancam individu seperti rekayasa sosial, pelecehan secara daring, kejahatan dalam mengurus identitas, peretasan, hingga penolakan layanan informasi. Nah, dalam jurnal ini memang kejahatan cybernya masih kurang dianalisis secara mendalam, hingga kurangnya penjelasan mengenai variatif daripada modus dan juga strategi pelaku kejahatan cyber. Lalu yang ke-12 adalah jurnal pengaruh penerapan Undang-Undang ITE terhadap tingkat kejahatan cyber di Indonesia, yang menjelaskan mengenai upaya Indonesia dan pemerintah dalam menghadapi percepatan peningkatan kejahatan cyber yang mengancam warga negara. Dan di sini juga menjelaskan mengenai UU ITE yang diharapkan memang menjadi hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat, meskipun memang beberapa pasalnya dianggap cukup kontroversial. Nah, memang dalam penelitian ini bagaimana UU ITE justru malah menjadi teror dalam masyarakat Indonesia sendiri, karena memang penerapan UU ITE ternyata tidak mempengaruhi tingkat kejahatan cyber yang terjadi di Indonesia, karena memang regulasinya masih kurang baik seperti itu. Lalu yang ke-13 adalah jurnal pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan cyber di Indonesia, yang membahas bagaimana kejahatan cyber dapat sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, yang kemudian dijelaskan bahwa pengaruh media sosial menjadi salah satu penyebabnya. Bahkan di jurnal ini juga menyebutkan bahwasannya pada 2022 Indonesia mengalami 370,2 juta serangan cyber di masyarakat, seperti itu. Nah, namun dalam penelitian ini hanya membahas secara umum saja, kurang membahas mengenai studi kasus yang ada di Indonesia. Lalu yang ke-14 adalah mengenai cyberfeminisme, pembebasan psikologi perempuan di ruang digital, yang berupaya mengilustrasikan bagaimana cyberfeminism sebagai sebuah respons feminism terhadap politik digital menjadi memang jalan bagi para perempuan yang justru malah menjadi berdampak terhadap mereka, yakni terutama pada kekerasan seksual sendiri, karena mengingat kejahatan cyber ini terus meningkat dan seringkali terjadi kepada perempuan. Nah, dalam penelitian ini membahas mengenai pembebasan perempuan agar lepas dari jeruji kejahatan cyber yang memerlukan adanya media-media yang berperspektif gender. Lalu yang ke-15 adalah conceptualizing cybercrime, definition, typologies, and taxonomies, yang memberikan pemahaman mengenai klasifikasi kejahatan cyber di Indonesia, yakni ada 3 jenis. Yang pertama itu cyber dependent atau kejahatan dengan penggunaan teknologi. Yang kedua itu cyber enabled atau kejahatan konvensional yang difasilitasi oleh teknologi. Yang ketiga itu content based atau kejahatan yang berhubungan dengan produksi konten ilegal. Jurnal ini memang memiliki kekurangan dalam studi kasus yang hanya berfokus pada negara-negara barat, sehingga memang kurang menjelaskan mengenai kejahatan cyber yang ada di Indonesia. Yang ke-16 adalah jurnal mengenai degradasi moral sebagai dampak kejahatan cyber pada generasi milenial di Indonesia, yang menyajikan bahwa pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia saat ini dikaitkan dengan degradasi moral generasi milenial. Nah, memang cukup relevan terhadap keadaan saat ini, karena memang terdapat penurunan moral yang terjadi di anak muda, terutama di remaja pada saat ini. Namun, memang artikel ini perlu lebih mengusung ataupun menambahkan bukti empiris dan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan cyber, terutama pembahasan mengenai kejahatan cyber oleh Gen Z. Lalu yang ke-17 adalah jurnal penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum cyber, di mana di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakannya, yang meskipun memang dirancang untuk memberikan hak individu terhadap kebebasan, justru malah banyak terjadi kebocoran data yang menunjukkan lemahnya sistem perlindungan yang ada di Indonesia. Nah, memang diperlukan reformasi hukum pada kebijakan saat ini, terutama mengenai cyber. Lalu yang ke-18 mengenai konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan cyber melalui pendekatan penal dan non-penal. Nah, penelitian ini memahami mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan cyber melalui pendekatan penal dan non-penal. Ini perlu dikaji lebih mendalam, terutama mekanisme penegakannya, serta pidana minimal khusus yang memang akan diterapkan. Lalu yang ke-19 mengenai cyber child sexual exploitation dalam perspektif perlindungan atas kejahatan cyber. Poin kritis dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun di Indonesia memiliki berbagai regulasi hukum terkait perlindungan anak, implementasi dan efektivitasnya masih menjadi permasalahan utama. Nah, dalam hal ini diperlukan memang sinergi dan juga regulasi yang adaptif, terutama dalam perkembangan teknologi yang dapat melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Lalu yang ke-20, jurnalnya mengenai kebijakan legislasi tindakan cybersex pada forum anonymous chatbot di Telegram. Nah, memang di sini ditunjukkan adanya kekosongan hukum dalam menangani kasus cybersex secara less specialist. Nah, dalam jurnal ini memang belum cukup mendalami mengenai implementasi konkret dari regulasi yang ada, seperti bagaimana efektivitas penerapan UU ITE dan UU KUHP dalam kasus yang terjadi di masyarakat.
Lalu yang ke-22 adalah jurnal mengenai analisis terhadap tindak kekerasan berbasis gender online berbentuk ancaman penyebaran konten intim non-konsensual. Itu belum cukup mendalam mengenai aspek hukum yang spesifik secara khusus, yakni mengenai efektivitas penegakan hukum dan tantangan dalam implementasi sanksi pidana terhadap pelaku. Lalu yang ke-23 adalah analisis modus operandi tindak kejahatan menggunakan teknik komunikasi love scam sebagai ancaman pada keamanan sistem informasi. Nah, memang dalam penelitian ini kekuatannya terletak pada pembahasan mengenai ancaman cyber yang semakin berkembang dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan terjadinya love scam, yakni termasuk sifat anonimitas internet yang cukup cukup mempengaruhi masyarakat, karena memang dalam anonimitas di internet ini itu kan menghilangkan batas gender. Jadi memang seringkali menjadi salah satu bentuk ataupun cara yang dapat digunakan untuk dapat memberikan tindak kejahatan seksual di dunia maya. Nah, namun penelitian ini masih bersifat deskriptif karena kurang memahami profil perilaku dan juga korban secara mendalam, yang seharusnya dapat diperkuat dengan studi kasus ataupun analisis data empiris mengenai korban dan pelaku love scam. Lalu yang ke-24 adalah Jurnal Strategi Anti Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (SCPAT) dalam menangani kasus child sex tourism di Indonesia. Memang kurang mendalam membahas mengenai tantangan yang dihadapi dan juga resistensi kebijakan dan keterbatasan sumber daya serta koordinasi lembaga penegak hukum. Lalu, jurnal yang ke-25 yakni mengenai terbentuknya cyber stalking pada media sosial Instagram, di mana seperti yang kita tahu bahwasanya penguntitan atau stalking ini itu sering dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lemahnya perlindungan akun, kurangnya pengawasan, serta motivasi individu yang beragam, termasuk rasa penasaran, suka, dendam, ataupun benci. Nah, artikel ini menyoroti bagaimana platform media sosial yakni Instagram dapat menjadi sarana bagi pelaku untuk dapat melakukan tindak penguntitan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, namun dalam penelitian ini itu terdapat generalisasi pembahasan seperti asumsi bahwa kelemahan perlindungan akun selalu menjadi faktor utama dalam penguntitan tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan juga hukum yang berperan. Selanjutnya, yang ke-26 adalah mengenai potential for online-based gender violence in the misuse of artificial intelligence technology for women in social media, yakni jurnal yang membahas mengenai potensi bahaya kekerasan gender berbasis online akibat penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI yang berhasil mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap perempuan seperti pelecehan verbal otomatis, penyebaran konten pornografi, balas dendam, serta pengawasan dan penyalahgunaan data pribadi untuk serangan lebih lanjut. Namun, studi ini hanya bersifat eksploratif tanpa menyajikan data empiris untuk studi kasus yang konkret untuk dapat memperkuat argumennya. Lalu selanjutnya, jurnal ke-27 mengenai Sudden as Online Prostitution Crime Offender Study in Semarang City, yakni membahas fenomena prostitusi online di kalangan mahasiswa dengan menggunakan perspektif teori anomi dan juga kontrol sosial, di mana argumentasi yang disajikan menyangkut faktor penyebab, dampak sosial, serta upaya penanggulangan, yang dimana prostitusi online tidak hanya melibatkan pertukaran jasa seksual dengan imbalan materi, tetapi juga berkaitan dengan eksploitasi, perdagangan orang, dan juga kejahatan cyber. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat asumsi bahwasanya mahasiswa jauh dari orang tua tindak aktif masyarakat lebih rentan terhadap prostitusi online kalau memiliki bukti empiris yang kuat. Lalu selanjutnya, jurnal ke-28 adalah mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terhadap korban sekstorasi di dunia maya. Sextortion sebagai upaya pemerasan seksual di dunia cyber ini memang malah terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Kejahatan ini memang dilakukan dengan mengancam atau menyebarkan konten pornografi korban dengan memperoleh keuntungan baik dalam bentuk materi ataupun kepuasan seksual. Nah, kajian ini kurang mendalami mengenai perbandingan regulasi dengan negara lain yang mungkin telah memiliki payung hukum yang lebih spesifik terhadap sextortions. Lalu yang ke-29 adalah Cybercrime Pancasila and Society Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini membawa angin sejuk dalam aliran kecerdasan buatan, yakni big data dan juga otomatisasi. Nah, jurnal ini memang menyoroti dampak luasnya tidak hanya dari sektor swasta tapi juga institusi pemerintahan. Namun memang dalam hal ini perempuan sebagai korban utama kejahatan cyber seperti cyber stalking, cyber pornografi memang cukup dibahas secara mendalam, namun kurang disertai solusi konkret serta kebijakan hukum dan langkah perlindungan digital atau platform digital dalam menanggulangi masalah ini. Yang ke-30 adalah mengenai cybercrime against women, personal data on online platform and the role of PDP laws and the role of PDP laws, yang memberikan penelitian dan juga analisis terhadap risiko kejahatan cyber yang sering dialami perempuan dalam penggunaan platform pinjaman finansial berbasis teknologi atau fintech yang menggunakan analisis konten kualitatif atau KCI dalam kerangka Cyberpaid Cybercrime Framework atau TCF, yang memang mengidentifikasi ancaman utama mulai dari penipuan daring hingga perlindungan cyber yang berdasarkan keluhan di mediakonsumen.com. Nah, keunggulan dari penelitian ini adalah pendekatan yang empiris berbasis pada kasus nyata, sehingga memang mampu mengungkap kerentanan perempuan terhadap eksploitasi data dan praktik penagihan oleh debt collector. Namun, tentunya penelitian ini hanya menggunakan surat keluhan dari mediakonsumen.com sebagai sumber utama yang bisa dibilang tidak sepenuhnya mewakili pengalaman perempuan secara lebih luas.